Assalamualaikum soleh-soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah tambahkanlah ilmuku dan tinggikanlah kecerdasanku. Amin. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk mengetahui bahwa makhluk hidup memiliki kebutuhan agar dapat bertahan hidup. Apakah Soleh dan Soleha masih ingat dengan pembelajaran sains sebelumnya? Ya, betul. Pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja ya ciri-ciri makhluk hidup? Hebat! Ciri-ciri makhluk hidup diantaranya yaitu bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan peka terhadap rangsangan. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai kebutuhan makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki kebutuhan. Kebutuhan tersebut harus dipenuhi. Ada yang tahu makhluk hidup membutuhkan apa saja ya untuk bertahan hidup? Ya, betul sekali. Makhluk hidup memerlukan udara, air, matahari, makanan, dan tempat tinggal untuk bertahan hidup. Kebutuhan makhluk hidup yang pertama adalah udara. Bisakah kita melihat udara? Tentunya tidak. Bisakah kita merasakan udara? Ya, kita bisa merasakan udara. Udara adalah benda mati. Kita tidak dapat melihat udara, akan tetapi bisa merasakannya. Udara mengandung bermacam-macam gas, antara lain oksigen dan karbon dioksida. Makhluk hidup memerlukan udara agar dapat bertahan hidup, seperti manusia dan hewan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Tumbuhan menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Bisakah kita bayangkan jika kita harus membayar udara yang kita hirup setiap harinya? Tentunya kita tidak akan sanggup untuk membayarnya. Betapa mulia Allah menciptakan udara bagi makhluk hidup dengan gratis. Jadi, kita harus banyak bersyukur ya, soleh-soleha. Yang kedua, air. Air termasuk benda mati. Air adalah sumber kehidupan. Tanpa air, makhluk hidup akan mati. Manusia dan hewan akan kehausan dan kekurangan zat dalam tubuhnya. Dan tumbuhan akan layu karena kekeringan. Manfaat air bagi makhluk hidup yaitu di dalam tubuh berguna untuk melarutkan zat makanan agar mudah diserap oleh tubuh. Air juga berguna untuk mengangkat sari-sari makanan, oksigen, dan karbon dioksida. Manfaat air bagi manusia yaitu untuk minum, membersihkan diri, mencuci pakaian, dan sebagainya. Selain itu, air juga bermanfaat bagi hewan, yaitu untuk minum, membersihkan diri, dan tempat hidup. Dan juga bermanfaat untuk tumbuhan, yaitu membantu proses pertumbuhan, menyerap dan menyalurkan zat makanan ke seluruh tubuh, dan membantu proses fotosintesis. Apa itu proses fotosintesis? Yaitu proses di mana tumbuhan membuat makanannya sendiri. Yang ketiga, panas dan cahaya matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas dan cahaya matahari sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup untuk bertahan hidup. Matahari memberikan penerangan bagi lingkungan di sekitar kita. Jika tidak ada matahari, bumi kita akan gelap gulita dan tidak dapat membedakan mana siang dan mana malam.
panas matahari memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, yaitu membantu proses pengeringan seperti pengeringan pakaian, pengeringan ikan, dan pengeringan hasil panen. Selain itu, cahaya matahari juga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia sebagai sumber vitamin D untuk menjaga kesehatan tulang. Cahaya matahari juga memberikan manfaat bagi hewan untuk menghangatkan tubuhnya, dan manfaat cahaya matahari bagi tumbuhan untuk membuat makanannya dalam proses fotosintesis. Yang keempat, makanan atau nutrisi. Makanan merupakan kebutuhan pokok setiap makhluk hidup. Tanpa makanan, makhluk hidup tidak dapat melangsungkan kehidupannya. Hal ini dikarenakan makanan sebagai sumber energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Makanan yang dibutuhkan oleh manusia adalah makanan yang bergizi seimbang, yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. Makanan yang dibutuhkan oleh hewan adalah makanan yang berasal dari tumbuhan dan hewan lain yang dimakannya. Tumbuhan memperoleh makanan melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari dan air. Yang kelima, tempat tinggal atau habitat. Makhluk hidup membutuhkan tempat tinggal atau habitat untuk bertahan hidup, mencari makan, dan berkembang biak. Manusia hidup di darat dan tempat tinggal manusia adalah rumah. Tempat hidup hewan ada 3 tempat, yaitu darat, air, dan ada juga yang hidup di darat dan di air. Contoh hewan yang hidup di darat adalah seperti sapi, harimau, ayam, dan sebagainya. Ada juga hewan yang hidup di air, contohnya seperti ikan, cumi-cumi, udang, dan sebagainya. Selain itu, ada juga hewan yang hidup di darat dan di air, seperti katak, kura-kura, buaya, dan sebagainya. Kemudian, tempat hidup tumbuhan ada 2, yaitu tumbuhan yang hidup di darat, seperti mangga, jeruk, mawar, dan lain sebagainya. Dan ada juga tumbuhan yang hidup di air, seperti rumput laut, eceng gondok, dan lain sebagainya. Tanpa adanya tempat tinggal, makhluk hidup akan merasakan tidak aman dan tidak nyaman. Manusia membutuhkan tempat tinggal berupa rumah untuk melindunginya dari panas, matahari, dan hujan. Begitu pula hewan dan tumbuhan juga membutuhkan tempat tinggal untuk keberlangsungan hidupnya. Alhamdulillahirabbil alamin, untuk pembelajaran hari ini kita sudah mengetahui bahwa makhluk hidup memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Makhluk hidup memerlukan udara, air, matahari, makanan, dan tempat tinggal untuk bertahan hidup. Semoga pembelajaran hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua ya, soleh-solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.